Dahulu kala, perjalanan haji memerlukan waktu lama sekali. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Para santri pergi haji, sekaligus tinggal di tanah suci lama sekali untuk mendalami ilmu agama. Sebagian malah betah tinggal di sana dan menjadi tuan rumah untuk para santri yang datang ke tanah suci, termasuk untuk berkoordinasi, membahas perjuangan Indonesia merdeka. Ada satu peristiwa penting dalam sejarah haji, yaitu pembukaan terusan Suez di Mesir. Kapal-kapal Eropa semakin banyak yang berlalu lalang, mengambil rempah-rempah dan apa saja yang bisa diperdagangkan, sambil membawa jamaah haji. Haji semakin mudah dan haji hanyalah urusan biaya. Secara bertahap, haji diikuti semakin banyak orang. Gelar Pak Haji dan Bu Haji, rupanya juga membuat orang semakin bersemangat berangkat ke Tanah Suci, meskipun dengan menjual tanah warisan. Jalur maritim Kepulauan Nusantara, Teluk Persia, dan Laut Merah telah dikenal sejak dahulu kala. Berbagai sumber menyebutkan bahwa, sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869, waktu yang ditempuh dalam transportasi laut dari Indonesia ke Jeddah, menjadi lebih cepat dan lebih murah, serta relatif menguntungkan dari segi keamanan pelayaran. Sebelum ada kapal uap, perjalanan jemaah haji Indonesia untuk sampai ke Jeddah mengarungi lautan dilakukan dengan kapal layar. Di antara negeri-negeri bukan Arab, Indonesia termasuk negeri yang banyak mengirim jemaah haji. Di masa penjajahan Belanda, tahun kemuncak ialah tahun 1926 sampai 1927, ketika sekitar 52.000 orang pergi ke Makkah. Gelar haji dipandang sebagai gelar terhormat dan umumnya mereka memakai jubah atau serban. Nasihat-nasihat para haji diperhatikan oleh masyarakat dan ketatannya beribadah dijadikan contoh. Semenjak berkuasanya Gubernur Jenderal Daendels, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerbitkan ordonansi, regulasi, mengenai perjalanan haji. Dalam ordonansi haji 1859, pemerintah Hindia Belanda menetapkan persyaratan berangkat haji harus mempunyai cukup uang, untuk membiayai perjalanan ke Makkah. Persyaratan itu dibuktikan dengan jaminan dari bupati bahwa calon haji yang akan memperoleh paspor pas jalan memiliki uang untuk membiayai perjalanan dan kebutuhan hidup keluarga yang ditinggalkannya. Perkembangan lebih lanjut ordonansi haji menjadi alat pemerintah kolonial untuk memantau aktivitas keagamaan para haji. Kenyataannya bahwa ibadah haji memberi pengalaman spiritual luar biasa yang bersifat personal kepada pelakunya. Kalau diamati lebih jauh, ibadah haji mempertebal rasa persaudaraan di antara sesama muslim sebangsa, setanah air dan sedunia. Sejarah mencatat bahwa gerakan pembaharuan dan pemberontakan terhadap penjajahan sebagian besar digerakkan oleh kaum agama, terutama dipelopori oleh para haji dan ulama muda yang pulang dari Makkah. Perjalanan haji ke Makkah mendorong transformasi sosial dan kesadaran politik nasionalisme umat Islam Indonesia, dalam napas semangat keagamaan. Sejak 1873 kapal haji yang berlayar dari Indonesia melewati Semenanjung Melayu menuju India terlebih dahulu harus singgah di stasiun karantina Laut Merah. Sesuai Konvensi Paris 1903, fasilitas stasiun karantina ini diusahakan oleh pemerintah Turki. Namun operasionalnya ditangani Inggris, Prancis, dan Belanda dalam organisasi internasional Gezondheidsraad. Jalur yang ditempuh kapal-kapal haji masa kolonial dipengaruhi atas prosedural bisnis transportasi yang mereka jalankan. Adanya persyaratan layak berlayar serta pemeriksaan yang ketat bagi calon haji menimbulkan kebingungan serta tak jarang berujung pada perlakuan yang tidak ramah. Kapal Kota Agung berangkat dari Belawan membawa jemaah haji kira-kira 750 orang. Sampai di Sabang sekalian jemaah disuruh turun dan berkumpul dalam satu gedung seperti kuli-kuli kontrak antre pagi-pagi untuk bekerja ke kebun.
Konsulat Belanda di Jeddah menerapkan biaya yang mesti dikeluarkan calon haji sebesar 82,99 gulden per orang. Angka itu dihitung untuk perolehan tiket pulang pergi. Sementara bagi yang hanya ingin membeli per sekali jalan bisa dikenakan biaya hingga 322,99 gulden